menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 22 dengan perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin, tentang membayar pajak kepada kaisar, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, hukum yang terutama, dan hubungan antara Yesus dan Daud. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar, atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami, ada 7 orang bersaudara.
Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristikan dia. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi, tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? kata mereka kepadanya, Anak Daud. katanya kepada mereka, Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-22. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hukum yang terbesar dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Matius 22 ayat 34-36 dengan bunyi nas. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Kitab Injil Matius pasal 22 memiliki beberapa cerita yang melanjutkan tema bagaimana Yesus ditantang oleh para pemimpin agama Yahudi. Tetapi pada hari ini, kita akan fokus pada ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40 saja. Sebagai seorang ahli dalam aturan, adalah kisah tentang ahli Taurat yang meminta Yesus untuk menelaah perintah yang paling utama dari hukum Taurat. Pertanyaan yang sangat menarik diajukan. Tapi mengapa harus menanyakan pertanyaan seperti itu? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman Jilid 2 halaman 227 alinea pertama, halaman 233 alinea ketiga sampai halaman 236 alinea pertama, dan pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Letter 11 tahun 1892 yang terangkum dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1097 alinea ke-8 menjelaskan, para imam dan penghulu
dengan tenang telah mendengarkan teguran Kristus yang tajam itu. Dan walaupun mereka tidak dapat membantah tuduhannya, namun mereka lebih nekat hendak menjebak dia. Berdasarkan terang besar Alkitab Injil Matius 22 ayat 34 dan 35. Orang Farisi belum putus asa dalam usaha mendesak Yesus agar ia mengucapkan sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk menentang dia. Oleh sebab itu, mereka membujuk seorang ahli Taurat yang terdidik untuk menanya Yesus mengenai mana dari ke-10 hukum yang paling penting. Orang Farisi telah meninggikan keempat hukum yang pertama, yang menunjukkan kewajiban manusia terhadap haliknya sebagai hukum yang jauh lebih penting daripada ke-6 hukum yang lain yang menjelaskan kewajiban manusia kepada sesamanya. Dan sebagai akibatnya mereka gagal dalam kesalehan yang praktis. Yesus telah menunjukkan kepada orang banyak tentang kekurangan mereka yang besar itu dan telah mengajarkan perlunya perbuatan yang baik dengan menyatakan bahwa pohon dikenal dari buah-buahnya. Untuk alasan inilah, ia telah dituduh meninggikan ke-6 hukum yang terakhir melebihi ke-4 hukum yang pertama. Ahli Taurat itu mendekati Yesus dengan suatu pertanyaan yang langsung. Hukum manakah yang paling utama? Dan jawab Yesus langsung dan tegas. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, serupa dengan yang pertama, kata Kristus. Karena hukum itu mengalir daripadanya, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruhnya hukum Taurat dan kitab para nabi. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, keempat hukum pertama dari 10 hukum diringkaskan dalam satu ajaran yang besar, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan ke-6 hukum yang terakhir, yang termasuk dalam hukum yang lain, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum ini merupakan pernyataan prinsip kasih. Jadi, ini bukan berarti yang pertama tidak dapat dilanggar sedangkan yang kedua dapat diabaikan, atau sebaliknya bahagian hukum yang kedua tidak boleh diabaikan sedangkan bahagian hukum yang pertama dapat dilanggar. Ingatlah, bila Allah mendapat tempat yang sungguh di dalam tahta hati, maka tempat yang benar itu akan diberikan juga kepada sesama kita manusia. Kita akan mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Tapi itu dapat terjadi hanya apabila kita mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu, barulah kita dapat mengasihi sesama manusia tanpa memihak. Dan karena segenap hukum diringkaskan dalam kasih akan Allah dan manusia, maka sebagai akibatnya ialah bila satu ajaran saja dilanggar, maka akan melanggar seluruh prinsip dari hukum itu. Karena itu, Kristus mengajarkan kepada para pendengarnya bahwa hukum Allah bukan merupakan banyak ajaran yang terpisah-pisah, menganggap yang satu lebih penting sedangkan yang lain kurang penting dan boleh dilupakan begitu saja. Tuhan kita mengemukakan keempat hukum pertama serta keenam yang terakhir sebagai suatu keseluruhan ilahi dan mengajarkan bahwa kasih kepada Allah akan ditunjukkan oleh penurutan akan segala hukumnya. Ahli Taurat yang telah menanyai Yesus sangat mahir akan hukum itu. Ia keheran-heranan mendengarkan perkataannya. Ia tidak mengharapkan Yesus menyatakan suatu pengetahuan yang begitu dalam dan saksama tentang Alkitab. Ia telah mendapat suatu pandangan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar ajaran yang suci itu. Maka, di hadapan imam-imam dan penghulu-penghulu yang telah berhimpun, dengan jujur ia mengakui bahwa Kristus telah memberikan tafsiran yang benar terhadap hukum dengan berkata, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Memang,
mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, kebijaksanaan dalam jawaban Kristus telah meyakinkan ahli Taurat itu. Kini ia mengetahui bahwa agama Yahudi hanya bergantung pada upacara secara lahir, gantinya pada kesalehan secara batin. Dan ia merasakan nihilnya korban-korban dalam upacara bait suci, serta pencurahan darah yang tidak disertai iman bagi penebusan dosa. Kasih dan penurutan kepada Allah dan penghargaan yang tidak mementingkan diri bagi manusia, kelihatan baginya lebih berharga daripada segala upacara itu. Dan kesediaan orang ini untuk mengakui benarnya pertimbangan Kristus dan sambutannya yang tidak ragu-ragu dan serta-merta di hadapan orang banyak menunjukkan adanya suatu roh yang sangat berbeda dengan roh imam-imam dan penghulu-penghulu itu. Hati Yesus menaruh belas kasihan terhadap ahli Taurat yang jujur, yang sudah berani menghadapi muka masam dari pihak imam-imam dan ancaman di pihak penghulu-penghulu untuk mengucapkan keyakinan hatinya. Yesus melihat bijaksananya jawaban orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, ahli Taurat ini sudah dekat pada kerajaan Allah. Dalam hal, ia mengakui perbuatan kebenaran sebagai sesuatu yang lebih berkenan kepada Allah daripada sekedar korban bakaran dan persembahan sembelihan. Tetapi ia perlu mengakui tabiat ilahi Kristus, dan oleh percaya kepadanya menerima kuasa untuk melakukan perbuatan kebenaran dalam upacara agama yang tidak ada gunanya kecuali dihubungkan dengan Kristus oleh iman yang hidup. Hukum akhlak sekalipun gagal akan melakukan maksudnya kecuali hukum itu dipahami dalam hubungannya dengan Juru Selamat. Kristus sudah berulang-ulang menunjukkan bahwa hukum Bapanya berisi sesuatu yang lebih dalam daripada hanya sekedar perintah secara lisan. Dan dalam hukum itulah terkandung prinsip yang sama yang dinyatakan dalam Injil. Hukum itu menunjukkan kewajiban manusia dan menunjukkan kesalahannya. Mereka harus memandang kepada Kristus untuk minta keampunan dan kuasa guna melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum itu. Hukum Allah mengharuskan manusia untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dan juga meminta kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Namun hanya melalui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, ini akan dapat kita lakukan dengan sempurna, dan kita akan menjadi sempurna di dalam Kristus. Oleh sebab itu, ingatlah Yesus sang pemberi teladan bagaimana melawan kemunafikan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Sikap hidup yang didasarkan pada ajaran firman Allah dan teladan hidupnya akan memampukan kita untuk menurut perintah-perintah Allah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Di dalam hidup ini penuh pergumulan, ku orang tak punya di mata dunia. Ku ingin mereka lihat hatiku bersuka. Terima kasih Tuhan telah berkati. Ada tempat berteduh untuk istirahat.
satu pun ada. Kau berikan kasih-Mu untuk keluarga kecilku. Terima kasih, Tuhan telah berkati. Ku tahu ku tak kaya, baju pun tak baru, uang pun tak banyak, tapi bahagia. Asalkan Tuhanku menjadi milikku. Terima kasih, Tuhan telah berkati. Ada tempat berteduh untuk istirahat, makanan yang cukup, sepatu pun ada. Kau berikan kasih-Mu untuk keluarga kecilku. Terima kasih, Tuhan telah